Assalamualaikum, selamat datang di Jeritan Malam. Di sini kamu akan mendengar kisah-kisah misteri yang akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita seram lainnya. Mari kita mulai. Bab 1. Peringatan di Malam Suro. Malam 1 Suro datang dengan angin dingin yang menyelusup ke setiap celah rumah di desa Waringin. Bulan sabit bersembunyi di balik awan kelabu, meninggalkan desa dalam gelap yang nyaris total. Di balai desa yang sederhana, Mbah Surti berdiri di depan para warga, suaranya berat namun penuh wibawa. "Jangan ada yang keluar malam ini," katanya sambil menatap tajam setiap orang. "Pintu kelam tidak boleh dibangunkan. Kalau tidak, desa ini akan menerima murka yang tak terbayangkan." Seisi ruangan sunyi, hanya terdengar desah napas tertahan. Anak-anak kecil bersembunyi di balik punggung orang tua mereka. Mata mereka membesar mendengar cerita yang sudah diulang berkali-kali. Pintu kelam adalah legenda desa, sebuah portal yang diyakini menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Dikatakan, siapapun yang membuka pintu itu akan membangunkan penunggu yang tidak segan-segan menyeret jiwa manusia ke dunia mereka. Di sudut ruangan, 4 remaja duduk bersama. Wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Raka, pemuda berusia 17 tahun yang selalu merasa dirinya paling berani, menyandarkan tubuhnya ke dinding sambil mendengus. "Cerita kuno seperti ini cuma buat nakut-nakutin orang," bisiknya kepada teman-temannya, Santi, Bagas, dan Lita. Santi menatapnya dengan ragu, sementara Bagas dan Lita hanya mengangguk kecil, meski wajah Lita tampak pucat. Mbah Surti, seolah mendengar gumaman mereka, mengalihkan pandangannya. Mata tuanya yang keriput terasa menusuk hingga ke dalam jiwa. "Kalian anak-anak muda mungkin tidak percaya," katanya dengan suara pelan namun tajam. "Tapi ingat ini, pintu kelam itu nyata. Jangan sampai kalian menjadi korban berikutnya." Suasana semakin mencekam ketika Mbah Surti memadamkan lampu minyak di tengah ruangan, menandai berakhirnya pertemuan malam itu. Saat mereka berjalan pulang, Raka memimpin kelompok kecilnya menuju gang sempit yang gelap. "Ini semua cuma omong kosong, kan?" katanya, berusaha memecahkan keheningan. "Pintu kelam, penunggu, itu cuma dongeng biar kita takut." Lita, yang sejak tadi tampak gelisah, akhirnya membuka suara. "Kalau cuma dongeng, kenapa Mbah Surti terlihat begitu serius? Dia bahkan memohon pada kita tadi." Namun Raka hanya tertawa kecil. "Orang tua selalu dramatis," katanya enteng. Sementara itu, di dalam rumah masing-masing, warga desa sibuk mengunci pintu dan jendela dengan rapat. Suara doa-doa pelan terdengar dari beberapa rumah, memohon perlindungan dari bahaya yang tidak terlihat. Di rumah Lita, ibunya menyalakan dupa di depan sebuah sesajen kecil. "Jangan keluar malam ini, Lita," katanya dengan nada penuh kecemasan. "Apapun yang kamu dengar, tetap di dalam rumah." Lita hanya mengangguk, meski pikirannya terus memikirkan ucapan Raka. Di rumahnya, Raka tidak mempedulikan peringatan orang tuanya. Dia sibuk menyusun rencana bersama teman-temannya melalui pesan singkat. "Kita buktikan kalau pintu kelam itu cuma mitos," tulisnya di grup mereka. Pesannya diakhiri dengan emotikon tertawa. Lita membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ada sesuatu di hatinya yang mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya melakukan ini, tetapi rasa takut akan dianggap pengecut oleh Raka menahannya untuk berbicara. Di luar sana, angin semakin kencang, membuat daun-daun pohon bergesekan satu sama lain dengan suara menyeramkan. Di ujung desa, hutan larangan berdiri seperti bayangan kelam yang menunggu. Pintu kayu tua yang penuh ukiran menyeramkan tampak kokoh, seolah mengetahui bahwa malam itu akan menjadi malam yang berbeda. Bab 2.
keberanian yang membawa petaka. Malam itu, keempat remaja tersebut berkumpul di rumah Raka. Dengan cahaya redup dari lampu minyak, mereka menyusun rencana. "Kita hanya perlu melihat pintunya, lalu pulang," ujar Raka sambil menatap teman-temannya satu persatu. "Tidak ada yang perlu ditakuti. Lagi pula, kalau kita menemukan sesuatu, kita bisa buktikan ke semua orang kalau cerita itu cuma mitos." Santi menggigit bibirnya, ragu. "Tapi bagaimana kalau itu benar?" tanyanya pelan. Raka mendengus. "Lita, Bagas, kalian juga nggak takut, kan?" Lita hanya diam, sementara Bagas mengangguk ragu. Tengah malam, mereka menyelinap keluar dari rumah masing-masing. Desa sudah sepenuhnya sunyi, hanya terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Angin dingin menerpa wajah mereka, membuat Lita menarik jaketnya lebih erat. Hutan larangan berdiri di depan mereka seperti dinding kegelapan yang tidak tertembus. "Kita masuk dari sini," bisik Raka sambil menunjuk celah di antara dua pohon besar. Santi berhenti sejenak, melihat ke arah desa yang semakin jauh. "Kita seharusnya tidak melakukan ini," katanya. Tapi Raka tidak peduli. Mereka melangkah masuk ke hutan. Pepohonan yang menjulang tinggi membuat cahaya bulan sulit menembus, meninggalkan mereka dalam kegelapan hampir total. Raka menyalakan senter, dan cahayanya bergetar mengikuti langkah mereka yang gugup. Semakin dalam mereka masuk, udara terasa semakin berat. Suara-suara aneh mulai terdengar, gemerisik daun, bunyi ranting patah, dan sesuatu yang menyerupai bisikan. "Hanya angin," gumam Raka, meski wajahnya mulai pucat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukannya. Pintu kayu tua itu berdiri di tengah hutan, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Ukiran wajah menyeramkan menghiasi permukaannya, dengan mata yang tampak hidup meski hanya kayu. Ada hawa dingin yang keluar dari pintu itu, membuat mereka semua merinding. "Ini dia," ujar Raka dengan suara gemetar, meski ia berusaha terdengar berani. "Cuma pintu biasa." Lita melangkah mundur. "Kita sudah lihat. Sekarang kita pulang." Tapi Raka tidak mendengarkan. Ia mendekati pintu itu, mengamati ukiran-ukiran yang terlihat seperti simbol kuno. "Ayo kita buka," katanya sambil menoleh ke mereka. Santi langsung memeluk dirinya sendiri. "Raka, jangan. Kita tidak tahu apa yang ada di baliknya." Tapi Raka sudah meletakkan tangannya di gagang pintu, dingin seperti es. Ketika pintu itu terbuka, udara di sekitar mereka berubah drastis. Angin kencang keluar dari balik pintu, membawa bau busuk seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Dari dalam kegelapan pintu, terdengar suara jeritan panjang yang membuat mereka semua membeku. Lita mundur beberapa langkah, menutupi telinganya. "Apa itu?" teriaknya. Raka terdiam, matanya membelalak. Aku tidak tahu." Bayangan hitam perlahan muncul dari balik pintu, semakin besar dan jelas. Sosok itu tinggi, kurus, dan berbalut kain hitam panjang. Wajahnya tidak berbentuk, hanya ada dua mata kosong yang menatap mereka. Suara jeritan berhenti, digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan. "Lari!" teriak Bagas, memecahkan kebisuan. Mereka semua berbalik dan berlari secepat mungkin, meninggalkan pintu itu terbuka lebar. Namun, hutan itu tidak lagi sama. Jalan yang mereka lewati tadi kini seperti labirin. Mereka berlari, tetapi selalu kembali ke tempat yang sama. Pintu itu tetap di sana, terbuka, seolah menunggu mereka kembali. "Ini tidak mungkin." Santi mulai menangis. "Kita tidak bisa keluar." Raka mencoba menenangkan mereka,
meski ia sendiri mulai kehilangan akal. Kita pasti bisa keluar. Kita hanya harus terus mencoba. Di tengah kepanikan mereka, sosok bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Ia tidak berjalan, melainkan melayang. Gerakannya lambat tapi pasti. Lita merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Dia mengejar kita, bisiknya dengan suara gemetar. Mereka berlari lagi, namun sosok itu selalu muncul di depan mereka, seolah tahu setiap langkah mereka. Raka akhirnya berhenti, terengah-engah. Kita tidak bisa terus begini, katanya. Kita harus menutup pintu itu. Semua orang terdiam, menyadari bahwa itu satu-satunya cara. Tapi siapa yang akan kembali? Mata mereka saling bertemu, penuh ketakutan dan keraguan. Aku yang membukanya, ujar Raka akhirnya. Aku yang harus menutupnya. Tapi sebelum ia sempat melangkah, sosok itu muncul tepat di depannya, membuat mereka semua berteriak. Malam satu suro itu menjadi malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Di hutan yang gelap dan penuh misteri itu, mereka menghadapi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar batas yang tidak seharusnya dilanggar, dan kini mereka harus menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan itu, sebelum semuanya terlambat. Bab 3. Teror dari dunia gaib. Mereka terus berlari tanpa arah. Tubuh mereka dipenuhi keringat dingin meski malam itu sangat dingin. Napas Lita tersengal-sengal, dan kakinya mulai lemas. Tapi ia tahu tidak ada pilihan selain terus bergerak. Sosok hitam itu masih mengikuti mereka. Matanya yang kosong seperti memancarkan kebencian yang tak berujung. Kita harus keluar dari sini, teriak Santi. Air matanya bercampur dengan keringat yang membasahi wajahnya. Namun, setiap kali mereka mencoba menjauh, mereka selalu kembali ke pintu kayu tua itu. Pintu itu kini terlihat berbeda. Ukiran wajah menyeramkan di permukaannya tampak hidup. Matanya bergerak seolah-olah mengawasi mereka. Angin kencang keluar dari celah pintu yang masih terbuka, membawa suara-suara bisikan yang tak dapat dimengerti. Lita menutup telinganya, tapi suara itu tetap merayap masuk ke pikirannya. Mereka memanggil kita. Gumamnya dengan suara bergetar. Bagas menoleh dengan ekspresi ngeri. Apa yang kau bicarakan, Lita? Tiba-tiba, langkah kaki mereka terhenti. Di depan mereka, berdiri sosok menyerupai Ibu Bagas. Wajahnya pucat dan matanya penuh air mata. Bagas, pulanglah, nak, kata sosok itu dengan suara lembut namun dingin. Bagas terdiam, tubuhnya kaku. Ibu. Ia melangkah maju, tapi Raka menarik lengannya. Itu bukan ibumu. Jangan tertipu, teriaknya. Namun, sosok itu tersenyum tipis dan berubah menjadi bayangan hitam, menyatu dengan kegelapan di sekitar mereka. Santi mulai menangis histeris, dan Raka mengguncang bahunya untuk membuatnya tenang. Kita tidak bisa kehilangan akal, katanya dengan nada keras. Kita harus tetap bersama dan mencari cara untuk keluar. Tapi ketakutan sudah menguasai mereka. Pikiran mereka kacau, dan kehadiran sosok hitam itu semakin menekan jiwa mereka. Lita, yang sejak awal merasa paling gelisah, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Gumam Santi sambil duduk di tanah, tubuhnya gemetar. Kita tidak akan pernah keluar dari sini. Raka menggertakkan giginya. Berhenti bicara seperti itu. Kita pasti bisa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai meragukan kata-katanya sendiri. Bayangan hitam itu kini muncul lagi, melayang dengan gerakan lambat tapi pasti,
seperti sedang bermain-main dengan mereka. Lita akhirnya berteriak, "Kita harus menutup pintunya. Itu satu-satunya cara." Semua mata tertuju padanya. Raka mengangguk, meski wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Tapi bagaimana? Dia tidak akan membiarkan kita mendekat. Lita menggenggam tangannya sendiri, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku akan mengalihkan perhatiannya. Kalian pergi ke pintu itu dan tutup." "Apa? Tidak, itu terlalu berbahaya," protes Bagas. Tapi Lita sudah memutuskan. "Aku yang memaksa ikut ke sini. Aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan semuanya berakhir seperti ini." Sebelum mereka sempat mencegahnya, Lita berlari ke arah yang berlawanan, berteriak untuk menarik perhatian sosok hitam itu. "Hei, aku di sini. Kejar aku!" teriaknya dengan suara gemetar. Sosok itu berhenti sejenak. Matanya yang kosong menatap Lita. Kemudian, dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, ia mulai melayang mengejarnya. "Sekarang, pergi ke pintu itu!" teriak Lita dari kejauhan. Raka, Santi, dan Bagas saling berpandangan sebelum akhirnya berlari menuju pintu kayu tua yang masih terbuka. Saat mereka mendekati pintu, hawa dingin semakin menusuk, dan bisikan-bisikan itu semakin keras, seolah-olah mencoba menghentikan mereka. "Ayo cepat!" teriak Raka sambil menarik gagang pintu. Tapi pintu itu tidak bergerak. "Ini terkunci," katanya panik. Santi, yang masih gemetar, mencoba membaca ukiran di pintu itu, mencari petunjuk. "Kita butuh mantra atau sesuatu," katanya putus asa. Dari kejauhan, mereka mendengar teriakan Lita yang menggema di hutan. Suaranya penuh dengan ketakutan, dan itu membuat mereka semakin panik. "Kita tidak punya waktu," kata Bagas sambil mencoba mendorong pintu itu dengan seluruh tenaganya. Tiba-tiba, Raka teringat sesuatu. "Mbah Surti bilang tentang sesajen, mungkin kita butuh pengorbanan." Wajahnya berubah pucat ketika menyadari apa artinya. Sementara itu, Lita terus berlari, tapi langkahnya semakin melambat. Sosok hitam itu semakin dekat, dan ia bisa merasakan hawa dinginnya menyelimuti tubuhnya. Dengan napas tersengal, ia berhenti dan berbalik, menatap makhluk itu dengan mata penuh ketakutan. "Kalau kau ingin seseorang, ambil aku," teriaknya, air matanya mengalir deras. Sosok itu berhenti sejenak, lalu melayang mendekatinya, mengulurkan tangan hitamnya yang panjang. Bab 4. Pengorbanan yang tak terelakkan. Lita berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Sosok hitam itu kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Udara di sekitarnya terasa seperti berhenti. Hanya ada suara napasnya yang terengah-engah dan dengung aneh yang berasal dari makhluk itu. Dengan tangan hitam yang panjang, sosok itu mengulurkan jari-jarinya yang tajam, nyaris menyentuh wajah Lita. Dalam hati, ia memohon ampunan. Jika ini harus terjadi, semoga mereka bisa selamat. Gumamnya lirih, air matanya mengalir deras. Di sisi lain, Raka, Santi, dan Bagas terus berusaha menutup pintu itu. Raka memukul permukaan kayu tua dengan kedua tangannya hingga berdarah. "Kenapa tidak bisa ditutup?" teriaknya frustrasi. Santi, yang memeluk dirinya sendiri sambil menangis, mengingat sesuatu yang dikatakan Mbah Surti malam itu. Mungkin kita harus mengembalikan apa yang telah kita ganggu," katanya dengan suara bergetar. Bagas menoleh dengan bingung. "Apa maksudmu?" "Sesajen," Santi hampir berteriak. "Mbah Surti bilang kita harus membawa sesajen untuk menenangkan penunggu. Kita tidak membawa apapun. Itu sebabnya dia tidak akan pergi." Wajah Raka berubah pucat.
Mereka tidak memiliki apapun yang bisa dijadikan persembahan. Kita tidak punya waktu untuk itu, balasnya. Tapi Santi menggeleng keras. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, dia akan mengambil Lita. Sementara itu, Lita masih berdiri diam, matanya terpaku pada makhluk itu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sosok hitam itu tidak langsung menyerangnya. Sebaliknya, ia hanya berdiri di sana, memiringkan kepalanya seperti sedang mengamati. Lita mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, seolah-olah pikirannya disentuh oleh kekuatan yang tak kasat mata. "Kau tidak seharusnya di sini," sebuah suara bergema di kepalanya, dalam bahasa yang tidak ia mengerti, namun entah bagaimana ia paham. Ketika makhluk itu semakin mendekat, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pintu. Raka memutuskan untuk bertindak nekat. Ia mengambil pisau kecil dari sakunya dan menggoreskan tangannya, hingga darahnya menetes ke tanah di depan pintu. "Kalau kau butuh sesuatu, ambil ini," teriaknya dengan putus asa. Darahnya yang jatuh ke tanah langsung diserap oleh akar-akar di sekitar pintu, dan pintu itu bergetar keras, seperti merespons. Makhluk hitam itu berhenti. Kepalanya menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatap Lita. Seolah-olah ada pertarungan yang terjadi dalam pikirannya. Ia mundur beberapa langkah. Lita, yang masih ketakutan, menyadari perubahan ini. Mungkin dia merespons pengorbanan, pikirnya. Tapi ia tahu itu belum cukup. Bagas, yang melihat apa yang dilakukan Raka, segera mengikuti. Ia memungut pecahan ranting tajam dan melukai tangannya, meneteskan darahnya di tanah. "Kalau ini bisa menghentikan semua ini, aku juga akan melakukannya," katanya tegas, meski suaranya bergetar. Pintu itu kembali bergetar, lebih keras dari sebelumnya. Udara di sekitar mereka semakin berat, dan bisikan-bisikan dari pintu itu berubah menjadi jeritan marah. Santi, yang ketakutan sejak awal, akhirnya berdiri dan melangkah maju. "Kalau ini satu-satunya cara," katanya sambil memejamkan mata. Ia menggenggam ranting tajam itu dan melukai tangannya sendiri, membiarkan darahnya jatuh ke tanah. "Kami minta maaf, kami tidak tahu apa yang kami lakukan," bisiknya sambil menangis. Jeritan dari pintu itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Pintu kayu tua itu mulai menutup perlahan, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sosok hitam itu menoleh sekali lagi ke arah Lita sebelum menghilang ke dalam kegelapan, seolah tersedot oleh pintu yang hampir tertutup. Lita terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Raka dan yang lainnya segera berlari ke arahnya. "Lita, kau baik-baik saja?" tanya Raka, mengguncang bahunya. Lita hanya mengangguk pelan, meski wajahnya masih penuh ketakutan. "Aku pikir aku tidak akan selamat," katanya dengan suara gemetar. Ketika pintu itu akhirnya tertutup sepenuhnya, hutan itu kembali sunyi. Udara dingin perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan malam yang normal. Namun, ketiga remaja itu tahu bahwa apa yang mereka alami malam ini akan meninggalkan bekas di jiwa mereka. Dengan langkah lemah, mereka mulai berjalan keluar dari hutan, meninggalkan pintu kayu tua itu di belakang mereka. Bab 5. Kutukan yang tak terhapuskan. Fajar hampir menyingsing ketika mereka akhirnya keluar dari hutan. Langit mulai memerah di ujung timur, tetapi tubuh mereka terasa begitu berat, seperti membawa beban tak kasat mata. Desa yang biasanya terasa damai kini terlihat suram, seolah-olah menyadari apa yang telah mereka lakukan. Lita, Santi, Bagas, dan Raka berjalan perlahan menuju rumah masing-masing tanpa berkata sepatah kata pun. Kaki mereka kotor, tubuh mereka penuh luka, dan mata mereka memancarkan kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Namun,
Saat mereka tiba di gerbang desa, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka kembali membeku. Di depan rumah masing-masing, tergantung kain hitam panjang yang berkibar tertiup angin. Kain itu menyerupai jubah sosok hitam yang mengejar mereka tadi malam. Apa maksudnya ini? Tanya Bagas dengan suara serak. Santi menutupi mulutnya, berusaha menahan tangis. Apakah ini peringatan? Raka melangkah mendekati kain hitam itu, berusaha menyentuhnya. Tapi saat jari-jarinya hampir menyentuh kain itu, ia merasa hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya mundur dengan tergesa. Ini bukan kain biasa, gumamnya, suaranya penuh dengan ketakutan. Ini adalah pesan, kita tidak benar-benar bebas. Lita, yang masih gemetar, hanya menatap kosong ke arah kain itu. Mungkin kita sudah membawa sesuatu dari hutan itu, bisiknya pelan. Ketika mereka mencoba kembali ke rutinitas harian mereka, keanehan mulai terjadi. Setiap malam, mereka mendengar suara-suara aneh dari luar rumah mereka. Bisikan, langkah kaki, bahkan suara pintu kayu yang berderit. Lita terbangun setiap malam dengan keringat dingin, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut kamarnya. Santi, yang tinggal sendirian di rumahnya, mulai merasa takut untuk tidur. Aku selalu mendengar seseorang memanggil namaku, katanya saat mereka berkumpul di rumah Raka untuk membahas apa yang terjadi. Bagas, yang mencoba bersikap tegar, akhirnya tidak bisa menahan dirinya. Kita tidak seharusnya membuka pintu itu. Ini semua salah kita, katanya dengan nada putus asa. Raka, yang biasanya menjadi pemimpin mereka, kini terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, katanya sambil menunduk. Tapi aku yakin, sesuatu dari sana masih bersama kita. Beberapa hari kemudian, desa mulai mengalami hal-hal aneh. Warga desa melaporkan melihat bayangan hitam melayang di sekitar hutan larangan. Beberapa hewan ternak ditemukan mati tanpa sebab yang jelas. Tubuh mereka membusuk lebih cepat dari biasanya. Mbah Surti, yang biasanya menjadi tempat warga meminta petunjuk, tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa berbicara. Desas-desus mulai menyebar bahwa ada sesuatu yang dilepaskan dari hutan itu. Lita, yang merasa bersalah atas apa yang terjadi, akhirnya memberanikan diri untuk menemui Mbah Surti. Dengan tubuh gemetar, ia menceritakan semua yang terjadi malam itu. Mata Mbah Surti, yang biasanya penuh dengan kebijaksanaan, kini terlihat kosong. Namun, dengan suara serak, ia berkata, "Kalian telah melanggar batas. Apa yang telah dibangunkan tidak bisa dengan mudah dikembalikan. Kalian harus bersiap, karena bayaran atas kesalahan ini akan datang." Malam itu, mereka berempat kembali berkumpul di rumah Raka, mencoba mencari solusi. "Mungkin kita harus kembali ke hutan dan meminta maaf," usul Santi, meski suaranya terdengar ragu. Tapi Raka menggeleng. "Kita tidak tahu apa yang akan kita temui di sana. Kalau kita kembali, mungkin kita tidak akan pernah keluar lagi." Bagas menunduk, mencoba menahan rasa putus asa yang semakin dalam. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hidup seperti ini selamanya." Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba lampu rumah Raka padam. Ruangan itu menjadi gelap gulita, dan hawa dingin yang sangat menusuk memenuhi udara. Dari sudut ruangan, terdengar suara pintu kayu berderit, meski semua pintu di rumah itu tertutup rapat. "Dia ada di sini," bisik Lita dengan suara gemetar. Bayangan hitam itu muncul di tengah ruangan, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Mata kosongnya menatap mereka satu persatu, seolah-olah sedang memutuskan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Mereka semua mundur, tubuh mereka membeku oleh rasa takut. "Kami minta maaf,"
teriak Raka, suaranya bergetar. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Tapi makhluk itu tidak bergerak. Hanya berdiri di sana dengan kehadiran yang membuat napas mereka terasa sesak. Lalu, dengan suara berbisik yang menggetarkan jiwa, ia berkata, "Permintaan maaf tidak cukup. Kalian telah membuka pintu dan sekarang, kalian harus menanggung akibatnya." Malam itu menjadi malam terakhir mereka terlihat di desa. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Raka kosong, dengan jejak kaki mengarah ke hutan larangan. Tidak ada yang berani masuk untuk mencari mereka. Pintu kayu tua itu tetap berdiri di sana, tak tersentuh, menyimpan misteri dan kegelapan yang tak terungkapkan. Desa itu perlahan-lahan ditinggalkan oleh penduduknya, menjadi tempat yang terlupakan, kecuali oleh mereka yang masih mengingat kisah tentang malam satu suro dan keberanian yang membawa petaka.